Oke, pin dulu. Oke, sudah di pin. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi tentunya di live Instagram lawan COVID-19 _ID. Dan tentunya bersama saya Habibie Nasution lagi ya, sebagai salah satu relawan satuan tugas penanganan COVID-19. Dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana bila sang buah hati positif COVID-19 bersama Dr. Andreas, Magister Kedokteran Spesialis Anak. Teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya dari teman-teman dan dari saya juga terhadap narasumber kita, langsung saja kita undang beliau untuk bergabung dengan kita pada malam hari ini. Oke. Sepertinya belum join ya. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bertanya, bisa di kolom komentar atau di kolom komentar, bisa juga di questionnya ya, langsung agar bisa terlihat langsung questionnya oleh saya juga oleh dokter Andreas. Sepertinya dokter Andreas belum bergabung dengan kita tunggu bersama-sama ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunnya. Teman-teman sekalian, oke, sudah bergabung dengan kita. Oke, sebentar. Halo. Selamat malam, dokter. Malam. Oke, sebelumnya saya izin perkenalan dulu untuk dokter. Saya Ya, Habibie yang menjadi host pada malam ini dan salah satu juga relawan satuan tugas penanganan COVID-19. Apa kabar, dokter? baik, baik, baik. Kabarnya baik. Oke, dok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bila sang buah hati positif COVID-19. Seperti itu, dok. Nah, teman-teman sekalian, dokter yang sudah berada di live Instagram kita pada hari ini adalah dokter Andreas, Magister Kedokteran Spesialis Anak ya, dok ya? Ya, betul. Oke. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, karena pembahasannya akan sangat menarik untuk teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman dan kita semua. Saya ingin bertanya tentang kalau berbicara soal penyakit ataupun COVID-19, pasti yang pertama adalah soal gejala. Nah, bagaimana perbedaan gejala COVID-19 yang muncul pada anak dan orang dewasa? Seperti itu, dok. Nah, sebenarnya kalau gejalanya ini bervariasi ya pada anak gitu. Gejalanya dari mulai yang katanya adalah infeksi sampai gejala yang di luar sistem pernafasan gitu. Jadi gejalanya bisa cuman demam atau ada disertai flu, ada disertai batuk, ada disertai kadang hilang rasa penghidunya gitu, penciumannya menghilang rasanya, atau ada yang diare, atau ada yang muncul ruam-ruam. Jadi kalau pada anak ini gejalanya itu beda sekali ya, maksudnya artinya lebih bervariasi lagi dibandingkan yang dewasa. Kalau dewasa rata-rata kan sistem pernafasan yang lebih sering dikenai gitu. Kalau pada anak itu bervariasi dari semua sistem itu bisa kena gitu. Oke, seperti itu, dok ya. Lalu, Mm-mm. untuk tingkat keparahannya sendiri, apakah ada perbedaan tingkat keparahan gejala yang muncul di tiap golongan umur pada anak, seperti pada bayi, balita, dan pada anak-anak seperti itu, dok? Kalau secara ini nggak terlalu berbeda, cuman mungkin kalau dari jumlah kasus memang banyak itu di usia sekolah gitu ya. Di usia sekolah lebih banyak. Mungkin kemarin itu karena masih
ada bisa keluar-keluar kali. Anak-anak usia segitu kan bisa komunikasi atau bisa main sama teman-temannya, sementara anak yang sebelum sekolah belum sekolah itu kan lebih banyak dikontrol sama orang tuanya. Kalau secara usia sih nggak ada ya, gejalanya sama aja gitu semua, baik itu bayi, anak, ataupun adolesen atau remaja itu sama. Nah, selanjutnya nih dok, bagaimana kemungkinan pada anak yang terinfeksi COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala atau OTG gitu dok? Apa berarti kita sebagai orang-orang tua yang di luar sana tidak perlu khawatir atau seperti apa gitu apabila terjadi infeksi yang tidak ada gejalanya gitu? Nah, justru ini pada anak itu sering gejalanya sering nggak ada ya, asimptomatik kita bilangnya gitu. Sering nggak muncul gejala. Nah, justru malah yang nggak bergejala ini justru lebih berbahaya. Kenapa? Kesannya kan kayak OTG, dibilangnya kayak gitu. Jadi, orang tanpa gejala ketemu sama orang dewasa lain, ternyata dia terinfeksi virus COVID-19 gitu. Dia bisa menularkan orang lain. Kalau ada gejala, batuk pilek kan orang pasti cenderung menghindari. Sementara kalau nggak ada gejala orang berpikir aman gitu, ya udah akhirnya kontak, ternyata dia positif. Nah ini justru lebih berbahaya gitu. Kita sebutnya sih jatuhnya silent killer lah gitu. Artinya nanti dia membunuh yang lain, artinya menginfeksi yang lain karena si anak ini nggak bergejala. Itu paling banyak sih pada anak gitu. Kasus-kasusnya banyak banget. Oke, berarti apakah tidak perlu khawatir atau harus khawatirnya seperti apa gitu dok? Untuk apabila Sama, kalau khawatir tetap sama gitu. Yang namanya dia menyimpan virus COVID-19 ya tentu pasti mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pasti menularkan orang lain. Satu rumah itu kalau memang uh, kontak ya pasti kan tertular semua. Dari satu rumah menularkan orang lain lagi kalau kontak keluar. Jadi cukup berbahaya juga seperti ini. Gitu. oke, seperti itu ya dok ya. Mm, Kan mm, mm. biasanya pada orang dewasa yang cenderung lebih parah adalah penyakit bawaan nih dari si Mm. pasien atau si terinfeksi nih. Bagaimana pada anak bayi? Apakah apa saja penyakit bawaan lahir yang diderita anak lalu yang dapat memperparah COVID-19 seperti itu dok? Sama ya. Jadi kalau bawaan itu pada anak jatuhnya lebih banyak. Artinya salah satunya penyakit autoimun gitu ya. Jadi autoimun tuh reaksi tubuh berlebihan terhadap satu tubuhnya sendiri gitu. Itu salah satunya sistemik lupus kita bilangnya. Atau ada penyakit jantung bawaan, misalnya bocor, katupnya ada masalah. Itu justru dengan adanya infeksi ini gitu, infeksi COVID justru sama gitu sama kayak orang dewasa. Ini jadinya memperberat kondisi infeksi COVID pada anak-anak yang memang memiliki gejala ataupun penyakit bawaan yang sudah dideritanya gitu. Makanya ya pada anak nggak jauh beda, justru malah fatal juga gitu, sama juga gitu. Nah, Iya kalau sama. seumpamanya, oke, seumpamanya dok, kalau seumpamanya ada si anak itu mempunyai penyakit bawaan, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua seperti itu dok? Apakah harus menambahkan suplemen atau seperti apa dok? Sebenarnya mau dia punya kelainan bawaan atau tidak sama prinsipnya ya, tetap ya gitu. Jadi hindari kontak ataupun berkerumun gitu, keluar rumah itu kalau bisa sih dihindari. Kenapa? Karena ya kan kontak dengan yang lain itu akhirnya meningkatkan risiko tertular dengan infeksi. Apalagi dengan adanya penyakit kelainan bawaan ya akhirnya kita tahu nanti akhirnya memperberat kondisi kelainan bawaannya, dan COVID-19-nya gejalanya jauh lebih berat. Jadi ya harus dihindari kontaknya. Kalau vitamin segala suplemen sebenarnya cukup sama gitu pada anak itu. Yang penting adalah nutrisinya terjaga dengan baik. Selama nutrisinya terjaga dengan baik, kita nggak perlu memberikan suplementasi berlebihan. Kenapa? Sebenarnya dari nutrisi itu kita sudah dapatkan semua vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh si anak gitu. Ditambah lagi yang penting olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga yang pasti meningkatkan hormon endorfin sehingga kekebalan tubuh sedikit meningkat untuk melawan virus-virus tadi. Gitu. Oh, seperti itu ya dok. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saya bergabung. Saya ingin mengingatkan juga tentang pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana bila sang buah hati positif COVID-19. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memberikan pertanyaannya di komentar. Nanti akan dibahas langsung oleh Dokter Andreas ya. Seperti itu. Oke, Siap. dok, selanjutnya mengenai komplikasi nih dok. Apa saja komplikasi yang
yang bisa muncul dan seberapa parah seperti itu, Dok? Nah, kasus COVID ini beragam ya tadi dibilang gitu. Jadi gejalanya dari ringan, sedang sampai berat. Komplikasi yang paling sering itu kita bilangnya ARDS. Jadi sistem respiratorinya tuh terganggu ya gitu. Atau kita bilangnya pneumonia. Atau nanti kita bilangnya pneumonia berat. Nanti itu jatuhnya yang kayak seperti butuh alat-alat bantu nafas seperti ventilator. Nah itu biasanya kita bilangnya ARDS itu komplikasinya. Nah, yang paling selain ARDS ini kan kalau kita dengar sekarang ini ada namanya MISC. Nah, itu salah satu komplikasinya. Apa sih MISC? Nanti kita bahas deh. Nah, yang pertama tuh yang paling sering ini ARDS. Jadi gejalanya itu memang ada tanda-tanda peradangan di sistem pernafasan atau di paru-paru. Kita bilangnya namanya pneumonia berat. Nah, gitu tanda gejalanya ya sesak napas gitu. Jadi nafasnya pakai alat bantu otot bantu dari perut biasanya, terus dadanya nafasnya lebih cepat. Nah itu salah satu komplikasi yang paling sering terjadi. Apa sih akibatnya? Ya fatal gitu. Kalau misalnya memang tidak tertangani dengan baik, mau nggak mau ya itu bisa menyebabkan kematian. Oke, seperti itu, Dok ya. Jadi Mm-mm. beragam komplikasi juga ya. Lalu bagaimana kondisi anak yang bisa mendukung atau membuatnya rentan terhadap komplikasi berat seperti itu, Dok? Nah jadi sebenarnya pajanan itu paling kita kalau bilang gini, infeksi itu ada tiga ya, pajanannya, terus virusnya, sama lingkungannya gitu. Jadi pajanan ini maksudnya jumlah virusnya ini banyak sekali yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, si tuan rumahnya ini manusianya, anaknya, itu tidak kebal. Jadi jumlah kekebalan tubuhnya tidak sesuai atau tidak cukup untuk melawan si virus tadi. Yang ketiga, lingkungannya itu cukup untuk si virus itu berkembang. Nah, jadi yang mempengaruhi itu sebenarnya tiga hal tadi. Kalau misalnya pajanan virus jumlahnya cukup banyak gitu, akhirnya kan lebih banyak daripada kekebalan tubuh. Akhirnya infeksi. Nah, gitu. Kalau kekebalannya kurang kayak tadi, kekebalannya kurang, infeksi lebih berat lagi. Nah, gitu. Lingkungannya mendukung untuk terjadinya infeksi dan virusnya berkembang biak di dalam tubuh manusia, akhirnya jumlahnya juga lebih banyak lagi. Nah, itu akhirnya memperberat kondisi-kondisi nanti akhirnya bisa dapatkan komplikasi lain. Gitu. Ya. Oke, Dok. Selanjutnya Mm-mm. saya mau bertanya mengenai multi information syndrome in children. Apa sih itu, Mm-mm. Dok? Nah ini tadi aku udah nyinggung sedikit ya Iya. gitu. Jadi kalau kita ngedenger ARDS atau eh, gagalnya sistem pernafasan gitu yang kita bilang pneumonia berat, itu biasanya kita dapatkan PCR-nya positif gitu, swab-nya hasil PCR positif. Tapi MISC ini kita bilang tadi multiple inflammatory systemic in children, artinya kumpulan gejala yang disebabkan adanya peradangan yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem organ lebih dari dua organ, karena kita bilang tadi multiple ya, salah satunya bisa di sistem pernafasan, paru-paru, jantung, otak, kulit, ginjal, dan lain-lain. Itu minimal dua organ yang terikut. Nah ini gejalanya ini biasanya gitu nggak selalu kita jumpai PCR-nya positif gitu. Justru malah kita cuman kadang bisa menemukan imunoglobulin SARS-CoV-nya ini yang positif. Nah, ini yang justru memiliki reaksi berbeda. Kenapa bisa terjadi begitu? Dikarenakan mungkin jumlah virusnya tidak cukup untuk atau sudah tidak ada sehingga tidak terdetek PCR swab-nya gitu. Tapi gejala reaksi tubuh, reaksi kekebalan tubuh atau kita bilang imunologi, itulah yang menyebabkan akhirnya ada reaksi yang namanya MISC tadi gitu. Ini yang banyak lagi banyak yang nanya-nanya ya gitu kan soal MISC ini gitu. Ternyata oh virusnya udah nggak ada nih gitu, tapi kok gejalanya masih ada. Ternyata reaksi tubuh terhadap virus yang tadi itu setelah virusnya mati ternyata masih berlangsung dan akhirnya ternyata bisa jadi kasusnya jadi berat juga gitu. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Saya juga Mm-mm. baru dengar. Oke, selanjutnya masih mengenai yang tadi multi inflammatory tadi. Mm-mm. Bagaimana hubungan komplikasi tersebut yang MISC
dengan gejala COVID yang muncul seperti itu, Dok? Nah, jadi gejala MSC ini gini. Jadi kadang tuh muncul demam. Demamnya itu biasanya 2 atau 3 hari ya, jadi agak lebih panjang. Terus ada gejala lain, bisa batuk, bisa pilek, bisa diare, atau muncul ruam-ruam pada kulit, ruam kemerahan, atau pada mulut juga bisa terjadi. Dan gejalanya ini bisa jadi lebih berat lagi. Nah, kalau lebih berat nanti yang tadi kita bilang multiple organ ya. Jadi ada 2 organ yang ikut gitu, yang terjadi reaksi peradangannya. Nah, ini tergantung organnya apa yang kena. Kalau kena organ jantung ya nanti bisa ada kelainan jantung, kena paru ya ada parunya, ginjal ya ada masalah di ginjal gitu. Nah, ini komplikasi ini yang ternyata akhirnya banyak banyak juga gitu muncul gejalanya gitu sekarang ini. Seperti itu, Dok, Hmm, ya. sama Uh, bahayanya sama kayak ARDS, cuman itu yang membedakan kadang di ARDS atau pneumonia berat itu biasanya swabnya positif, sedangkan kalau yang MISC ini biasanya swabnya negatif justru gitu. Makanya hati-hati juga, jangan jangan ini. Ntar muncul merah-merah, kalau kita bilang itu kayak Kawasaki disease. Jadi Kawasaki disease tuh strawberry tongue, jadi lidahnya merah kayak warna strawberry. Terus tangannya muncul ruam-ruam. Itu jangan langsung, oh ini bukan, begitu di swab hasilnya negatif gitu. Jangan langsung main pulangin aja. Gitu, lihat dulu gitu screening. Jangan-jangan ini MSC gitu. MSC yang disebabkan oleh infeksi virus COVID gitu. Berarti kalau seumpama MSC itu kalau dibuat dilakukan PCR dia negatif ya, Dok, ya? Iya, biasanya negatif gitu. Tadi kan dibilang mungkin virusnya sudah nggak ada atau jumlahnya sangat-sangat sedikit sehingga tidak terdeteksi dengan PCR swab gitu. Tapi ada imunoglobulin SARS-CoV-2 ini yang terdeteksi gitu, IgG, terutama IgG ya gitu. Nah, itu hati-hati juga, ditambah gejalanya muncul demam tadi atau diare atau ada muncul-muncul yang kayak Kawasaki disease. Nah, itu bisa jadi muncul MISC tadi gitu. Nah, selain PCR yang negatif, Kawasaki disease, apa aja, apalagi untuk yang gejala-gejala menandakan munculnya MSC ini, Dok, pada anak-anak? Nah, MIS ini masing-masing beda ya gitu. Tadi balik lagi organ mana yang kena gitu. Kalau kena sistem pencernaan, gejalanya mungkin muntah, diare. Cuma gejala awal yang pasti itu pasti demam. Gejalanya itu pasti demam gitu. Demamnya 2 atau 3 hari. Terus kalau misalnya pada sistem kulit gitu, kulitnya merah-merah gitu. Kulitnya merah-merah ini mirip banget yang tadi saya bilang kayak Kawasaki disease. Kulitnya merah-merah, terus mulutnya atau lidahnya itu kayak warnanya strawberry merah menyala seperti itu. Terus atau yang paling beratnya ya komplikasi gitu, misalnya komplikasi di jantung gitu. Nah, bisa terjadi penyumbatan di jantung, akhirnya nanti bisa ada gangguan fungsi jantung. Nah, itu salah satunya. Berarti tergantung ini ya, komplikasinya apa seperti itu ya, Dok, ya? Iya, organ yang terkena itu bagian mana? Nah, itu. Oke. Ya, Oke. betul. Nah, kalau di MISC ini ada nggak sih perbedaan dari tingkat keparahan di umurnya gitu, Dok? Yang seperti saya tanya tadi, anak-anak, balita, atau remaja seperti itu. Ada nggak? Atau memang cuma di organnya saja seperti itu, Dok? Kalau dari data, baik data lagi ya gitu, MISC-nya lebih banyak di usia tengah-tengah nih. Dia nggak bayi, tapi bukan juga remaja. Antara usia 5 sampai 10. Sama-sama kayak Kawasaki disease gitu. Jadi makanya dibilangnya Kawasaki like illness atau Kawasaki like syndrome gitu. Jadi gejalanya mirip banget dan usianya ternyata mirip gitu. Nah, ini penyebabnya ya masih apa ya, belum jelas ya, belum belum clear banget gitu, maksudnya masih harus terus dicari tahu nih kenapa penyebabnya gitu. Cuman kalau by data ya seperti itu, kenapanya ya kita belum tahu pasti sih sebenarnya. Nah, tadi kan mengenai MISC ini sudah kita bahas tentang gejala, kan, Dok, ya? Nah, kalau untuk kita udah melihat maksudnya apa nih yang harus dilakukan si orang tua ketika sudah melihat tanda-tanda atau gejala MSC ini terjadi pada anaknya gitu loh, Dok? Nah, jadi gini, pertama kali pasti datang ada keluhan demam tadi aku bilang. Ya. Ada keluhan demam, bisa disertai badannya pegel-pegel, ngilu-ngilu, atau tadi diare, atau tadi muncul kayak ruam-ruam, ya kan, ruam-ruam gitu. Yang kayak kata orang di zaman-zaman sekarang itu campak gitu. Nah, merah itu pasti identiknya campak nih, hati-hati juga gitu. Ternyata pas di rapid test
hasilnya IgM-nya negatif, IgG-nya positif misalnya. Terus di swab hasilnya swabnya negatif gitu. Nah, tunggu dulu gitu, jangan jangan pede banget itu ini bukan COVID. Kenapa? Ternyata dengan gejala itu bisa jadi ini jadinya MISC. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya udah, kalau misalnya masih ada demam, ada ruam, bawa ke dokter anak atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditelusuri dan diobservasi gitu. Karena jangan sampai terdapat komplikasi MISC yang sampai di jantung tadi, kan nggak lucu gitu. Maksudnya eh, sampai akhirnya gagal jantung. Jadi kalau bisa ya datang ke tempat pelayanan kesehatan sebelum terjadi komplikasi yang cukup berat pada gejala-gejala organ-organ yang lain gitu, kayak paru, jantung, ginjal dan segala macam gitu. Jadi jangan ya PCR-nya negatif, udah bebas nih COVID-nya, nggak gitu juga. Kalau ada gejala-gejala tadi yang muncul merah-merah, ruam-ruam gitu, demamnya masih ada, masih mangkel gitu, demam, ya udah bawa aja periksa gitu. Tetap diobservasi dulu, jangan langsung cepet-cepet bilang itu bukan COVID-19. Oke, Dok. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk melindungi anak terinfeksi virus COVID-19, Dok? Biar Yang Pak, ibu juga. Kenapa? ya yang pasti tetap ya gitu. 3M-nya dikerjain. Itu tuh. Jadi 3M dikerjain. Jangan sampai apa namanya 3M yang kita mestinya kerjain kita nggak kerjain. Itu yang terpenting, ya kan. Nah, terus yang pasti kita harus ngejaga kesehatan si anak. Ngejaganya gimana? Ya itu tadi dengan nutrisi yang cukup, ya kan. Itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan juga jangan lupa tadi gitu. Hal-hal anak itu masih butuh main. Jadi bermainlah di lingkungan rumah gitu supaya tadi hormon endorfinnya meningkat. Nah, ini kan bisa membantu kekebalan tubuh si anak. Gitu. Oke, Dok, terkait tadi 3M ini, untuk anaknya itu di umur berapa harus dikasih masker, atau memang dari semua anak tuh harus diberikan masker, atau bagaimana, Dok? Nah, pemakaian masker ini kita anjurkan itu di atas 2 tahun dikombinasikan dengan menggunakan face shield ya gitu. Kenapa? Karena untuk melindungi daerah mata itu juga untuk dropletnya kan itu bagus dengan menggunakan face shield. Tapi kalau face shield saja nggak cukup gitu, tetap jadi harus kombinasi antara masker sama face shield. Itu di atas 2 tahun kita memakai ya masker dan face shield tadi. Berarti Rekomendasi. ya, berarti di atas 2 tahun harus sudah menggunakan masker dan facial ya, Dok ya. Dan Betul. kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya, Dok ya, Ya, di kalau masa pandemi seperti ini. jadi betul. Iya, sebisa mungkin kalau memang tidak uh, emergency atau perlu banget keluar ya jangan keluar gitu, di rumah saja. Kenapa? Paling aman lah di rumah. Mm-mm. Ya. Oke, Dok. Nah, mengenai ada satu lagi yang ingin saya tanyakan mengenai komplikasi pada anak. Eh, ketika anak sudah terinfeksi COVID-19, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya komplikasi agar tidak semakin parah seperti itu, Dok? Yang pasti ketika muncul gejala gitu jangan lupa gitu tetap datang ke rumah sakit ya, jangan takut gitu. Maksudnya orang kadang gini, aduh kalau udah COVID udah takut nih deket di ini segala macam. Justru jangan gitu, datanglah ke tempat pelayanan kesehatan supaya mendapatkan apa ya, penanganan yang baik gitu, penanganan yang baik, diobservasi yang baik sehingga komplikasinya sebisa mungkin diminimalisir gitu. Jadi datanglah ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Jadi jangan justru ketika kita tahu gejalanya ada, kita tahu ada terinfeksi COVID dengan deteksi PCR gitu, tapi malah nggak mau datang ke rumah sakit, ketakutan, sibuk di rumah. Jangan, justru kita harus datang supaya kita dapat penanganan dan penata laksanaan yang tepat sehingga kita tidak mendapatkan kasus-kasus yang jauh lebih berat dan mendapatkan komplikasi dan bisa menimbulkan kefatalan atau kematian gitu. Nah, itu jadi jangan takut justru. Nah, dari pertanyaan saya tadi nih, Dok, kan apa sih yang ingin, selain dari pertanyaan saya, apa yang ingin dokter ingin sampaikan terkait pembahasan kita pada malam hari ini mengenai bagaimana bila sang buah hati positif COVID-19, selain dari apa yang sudah saya tanyakan tadi, Dok? Jadi pesan yang mau ku sampaikan gini tadi.
ini kasus MISC ini ya, itu menurut menurut kita tuh jangan jangan gampangan bilang oh PCR negatif udah pasti bukan COVID, nggak gitu ya. Kalau ada gejala yang tadi salah satunya demam, muncul kemerahan, diare gitu, cuman atau badannya pegel-pegel, muntah, mencret gitu segala macam, cuma muncul itu ditambah ada gejala bintik-bintik merah atau ruam-ruam kemerahan, udah di swab hasilnya negatif, jangan langsung gampangan bilang itu negatif gitu, jangan. Oke, berarti kalau seumpamanya udah seperti MSC ini terjadi nih dok, uh, Hmm, sudah PCR-nya negatif, tetapi masih ada gejala yang tadi, apa nih? Berarti dia harus dirawat dulu atau seperti apa dok? ya Atau tetap di harus rumah mendapatkan. rawat di rumah sakit? Kalau misalnya gejalanya, kan tadi udah muncul gejala ya, sebaiknya sih dirawat, mendapatkan penanganan dan tata laksana di rumah sakit gitu untuk diobservasi, karena nanti pemeriksaan lanjutannya banyak sekali gitu. Artinya observasinya apa, tadi komplikasinya bisa sampai jantung gitu. Jadi nanti diperiksa lagi gitu. Banyak pemeriksaannya dan jangan sampai terlambat gitu. Jangan sampai kita ntar nyesal sendiri gitu. Makanya aku pesannya satu gitu. Ketika muncul gejala yang tadi demam, ada diare, ada yang muntah, ada muncul kemerahan, ruam-ruam merah, hasil swabnya negatif, jangan gampangan bilang itu bukan COVID gitu aja. Berarti harus benar-benar teliti ya dok terkait Hmm, COVID pada anak ini, ya karena betul, kalau seumpamanya telat untuk diobservasinya, telat diperiksanya, akan kemungkinan besar komplikasi-komplikasi terjadi bagi anak ya dok ya. betul, betul, betul Oke banget. dok, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini dan akan Hmm, dijawab langsung oleh Dokter Andreas. Oke, kita lihat dari atas dulu ya dok ya, paling atas. Sebentar ya dok. Oke, mana tadi ada. Dari Mbak Sri Fitriani, dok maaf mau nanya, perlukah balita diberikan vitamin untuk daya tahan tubuh di masa pandemi seperti ini? Seperti dok. kalau nggak ada gejala, anaknya makan minumnya baik, nutrisi terpenuhi dengan baik, lagi-lagi aku bilang nggak perlu vitamin. Kalau Oke, misalnya di bawah 2 tahun yang perlu ya, atau 5 tahun itu yang penting zat besinya itu terpenuhi, vitamin D itu jemur gitu dari sinar matahari, kena ultraviolet B. Nah, itu kan kita bisa dapat tiap hari tanpa harus minum suplementasi. Makan, minum, jemur itu cukup. pokoknya sesuai yang harus pada bayi seperti asalnya ya dok ya, Hmm, seperti hmm, padanya seperti itu. Lalu betul. selanjutnya pertanyaan dari Kresna Jayadi. Selamat malam dok, adakah Nah, kontraindikasi pemberian imunisasi pada anak positif COVID tanpa gejala? Seperti itu dok. pemberian imunisasi biasanya sih kalau memang lagi COVID-nya positif ya gitu, hasil PCR swab-nya positif, biasanya sih ditunda ya. Ditunda ya. Karena pasti kalau ada infeksi itu ada reaksi imunologi atau reaksi kekebalan tubuh. Ketika kita memasukkan imunisasi atau vaksinasi tetap juga akan menimbulkan reaksi. Nah, ini takutnya malah muncul atau menimbulkan reaksi berlebihan terhadap tubuh gitu. Nah, itu biasanya sih ditunda dulu ya kalau memang positif swabnya, hasil swabnya gitu. Walaupun Berarti tanpa gejala. sebelum dilakukan imunisasi, lebih baik PCR dulu atau seperti apa sih dok? Karena kan banyak banget nih anak-anak yang tanpa gejala seperti itu dok. Nah, jadi misalnya gini, kalau misalnya kita curiga, kan biasanya kan kalau positif ya jelas ada kontak. Ya, dari riwayat kontak. Nah, kalau ada riwayat kontak ya mau nggak mau di screening gitu untuk pastikan bahwa anak ini tidak terinfeksi COVID. Nah, kalau memang dia sudah tidak terinfeksi COVID, tidak ada gejala, ya sudah gitu. Silakan anaknya dipastikan sehat, boleh diimunisasi. Kalau anaknya tidak sehat atau ada terinfeksi, nggak perlu dulu gitu, ditunda dulu untuk imunisasinya. Atau ada keluarga, salah satu keluarga di rumah yang terinfeksi berarti harus ditunda imunisasinya seperti itu ya dok ya. Iya, kalau misalnya ada keluarga yang positif kan satu rumah diisolasi. Kalau dia datang ke rumah sakit, nanti nularin yang lain. Benar, oke dok. Iya. Dari Syahia 11, dokter bagaimana jika anak sulit sekali makan buah dan sayuran, asupan nutrisinya selain dari dua itu bisa dapat dari mana ya dok? Terkait untuk imun baik gitu dok. Asupan nutrisi dari buah dan dari buah dan sayur itu biasanya kan mineral ya.
Iya. Nah, mineral ini gitu. Jadi mineral ini bisa diakalin juga gitu dari banyak hal gitu. Dari suplemen. Jadi asupan makanan yang hewani juga banyak tuh. Jadi Hmm. banyak juga. Tapi untuk vitamin kayak vitamin D, vitamin C gitu kan banyak kan dari sayur dan buah ya gitu. Gimana caranya? Tetap diajarin makan sayur dan buah. Walaupun jumlah dan komposisinya sedikit karena jumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh itu nggak sebanyak yang kita bayangin, makanya nggak perlu disuplementasi. Jadi cukup sedikit aja gitu. Cukup sedikit yang penting dicobai. Pasti ada salah satu buah ataupun sayur yang pasti disukai sama anak. Nggak banyak sih gitu. Nah itu biasanya bisa kita bantu. Kalau misalnya memang kondisinya anak tidak mau sama sekali, ditambah berarti gizinya kurang baik ya. Nah, tadi balik lagi. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik, boleh diberikan suplementasi. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik, baru suplemen ya dok ya. Nah Betul. selanjutnya dari Mas Yusron, Mas Yusron 93, ini sebenarnya sudah dijawab sama dokter, tapi ada pertanyaan di akhirnya juga nih dok. Dok, Hmm. aman gak sih jika anak balita menggunakan masker? Apakah ada dampak ke sistem pernafasan seperti itu dok? Oh iya. Jadi kan kita aja yang dewasa pakai masker capek ya. Kayaknya Hmm. udara itu terhambat masuk ke dalam saluran nafas kita gitu. Ditambah lagi pakai face shield. Nah, anak di bawah 2 tahun kita perkirakan dia tidak bisa melepas dan tidak bisa menggeser maskernya sendiri ketika ada gejala dia sesek gitu misalnya. Nah, itu yang bahaya. Nah, kalau di atas 2 tahun kan anaknya sudah bisa lepas masker sendiri, makanya dianjurkannya di atas 2 tahun. Yes. Kalau pengaruh ke dampak sistem pernafasan, Iya kok, bayang. kalau kenapa dok? Kalau misalnya nih, anak-anak di bawah 2 tahun sukanya lari-lari misalnya gitu. Dia lagi sesek nafas gitu kan, misalnya sesek, ngerasa, Oke. wah capek gitu. Terus ternyata ketutup sama maskernya gitu. Dia nggak bisa buka, ya udah kurang oksigen, kebanyakan CO2, ya bisa fatal juga gitu. Oh, berarti harus sesekali dibuka gitu ya dok ya? Kalau nggak atau Ya, seperti apa? ya kan kita bisa, maksudnya kan kalau di atas 2 tahun atau dewasa kan kita tahu gitu. Kalau memang Ya, sepi gitu kan, nah kita bisa buka gitu. Kalau misalnya memang ini kita pasang lagi seperti itu. seperti itu ya dok ya. Selanjutnya Mm-mm. pertanyaan dari Nabila. Berarti lebih disarankan untuk melakukan 2 tes ya dok bagi anak, satunya swab PCR dan satunya lagi tes untuk melihat IgG seperti itu dok. Ya kalau diagnostik tetap ya tadi gitu PCR gitu. Tapi kan biasanya di rumah sakit atau di mana juga itu biasanya rapid test untuk imunoglobulin juga dikerjakan gitu. Jadi screening itu biasanya suka dilakukan rapid test kan gitu. Nah, nanti pembuktiannya lanjutannya biasanya pemeriksaan swab untuk diagnostik gitu. Nah, jadi memang kalau untuk diagnostik jelas tetap pakai PCR swab. Tapi gitu dengan adanya PCR ini kalau negatif belum tentu juga itu membuktikan bahwa anak ini udah pasti nggak negatif, udah pasti negatif dari infeksi COVID gitu. Jadi dua-duanya, iya, dua-duanya kerjain aja. Untuk lebih memastikan ya dok ya agar lebih Mm-mm, pasti gitu. mm-mm. Langsung selanjutnya dari pertanyaan dari Vita Barkah. Malam dok, dok anak saya punya riwayat pneumonia saat usianya 4 tahun. Sekarang anak saya usianya sudah 6 tahun. Apakah berisiko lebih rentan terkena COVID-19? Seperti itu dok. Semua sama aja. Resikonya sama selama satu tadi jumlah pajanan dari virusnya itu banyak. Artinya sering kontak gitu atau keluar kontak dengan orang-orang banyak itu kan ada resiko ya untuk terinfeksi dan kalau sering terkontak dengan yang positif ya mau nggak mau virusnya banyak. Nah itu bisa juga. Yang kedua tadi kalau kekebalan tubuhnya si anak tidak baik, otomatis jumlah virus itu bisa menginvasi atau menyebabkan infeksi. Yang ketiga tadi lingkungan tubuh itu mendukung sekali virus itu untuk berkembang biak di dalam tubuh. Nah, ini kalau 3 faktor tadi mencukupi untuk terjadinya infeksi ya infeksi. Nah, kalau misalnya tadi dibilang usia 4 tahun ada pneumonia, kalau 4 tahun kemarin sudah diterapi atau diobati dengan cukup baik, ya harusnya sih nggak ada ngaruhnya ya sama yang sekarang gitu. Nggak gara-gara itu jadi lebih beresiko gitu. Nggak, sama aja resikonya sama. Oke, baik dok. Selanjutnya dari Rinduan underscore Ali. Kalau anak positif COVID-19, pendampingan seperti apa yang harus dilakukan orang tua dok? Tergantung nih, biasanya kalau udah positif gitu kan, dilihat lagi gitu.
ada gejala atau tidak ada gejala. Nah, kalau nggak ada gejala, itu tergantung kebijakan daerah ya. Kayaknya isolasi mandiri ya, masih ada isolasi mandiri gitu. Kalau memang ada gejala biasanya dirawat. Pendampingan orang tua ya selama kalau misalnya memang dia butuh pendampingan kayak bayi ya gitu. Bayi yang memang butuh pendampingan ya biasanya tetap didampingi, cuman memang memakai APD. APD-nya level 3 atau level 2 pakai masker, pakai face shield itu tetap dikerjain. Nah, gitu namanya didampingin, namanya bayi gitu kan, nggak bisa. Tetap harus didampingin sama orang tuanya. Oke dok. Nah, terkait tadi yang memakai masker sama face shield, ada juga pertanyaan dari detektif underscore 703. Bagaimana yang di bawah 2 tahun dok seperti itu? Di rumah aja. Di rumah aja. Lebih baik di Iya, rumah aja dok ya. baik di rumah aja. Kalau emang terpaksa biasanya imunisasi kan. Nah, kalau imunisasi pilihlah tempat untuk imunisasi yang memang menjalankan protokol kesehatan dengan tepat gitu. Jadi ya resiko untuk terinfeksinya ya nggak ada. Jadi pilih jalurnya itu misalnya udah temu janjinya jam berapa, jadi nggak ada waktu tunggu, jadi nggak ada kontak dengan orang lain gitu. Dan Oke dok. pastikan ruangannya terpisah dari yang anak sakit. Oke, terkait yang tadi juga pertanyaan Mas Detektif tadi, saya juga ingin bertanya, kenapa bayi di bawah 2 tahun itu tidak disarankan menggunakan masker atau face shield, dok? Tadi udah dijawab ya, karena kita belum yakin anak usia 2 tahun bisa melepas sendiri masker dan face shield-nya itu. Itu membahayakan soalnya. Oke, oke, dok. Oke, selanjutnya dari Sepidan. Apa benar imun anak terhadap COVID lebih kuat dibandingkan dewasa? So banyak anak yang OTG seperti itu, dok. Oke. Nggak gitu juga, bukan karena lebih kuat sih gitu. Kalau bilang nanti kalau diceritain reaksi imunologi atau kekebalan tubuh itu agak ngejelimet ya bilangnya. Tapi ada reseptor reseptor virus COVID ini di sel tubuh, terutama di saluran pernafasan. Nah, kalau pada orang dewasa itu banyak kan reseptornya sudah banyak di saluran pernafasan. Jadi resiko gejalanya itu paling banyak di saluran pernafasan. Nah, pada anak ini ternyata reseptornya itu mungkin belum banyak, tetapi eh, bisa muncul di tempat-tempat lain gitu gejalanya. Tadi yang seperti saya bilang bisa di saluran cerna, makanya nanti munculnya cuman diare atau muntah-muntah atau di kulit gitu. Nah, itu jadi bukan lebih kuat, bukan, tapi lebih bervariasi gejalanya. Bisa juga tadi OTG gitu kan. Itu bukan karena kuat, karena mungkin reaksi ikatan antara virus dan juga reseptornya itu gitu. Jumlah reseptornya memang lebih sedikit gitu. Tapi ternyata efeknya dampaknya banyak, itu salah satunya OTG tadi. Lebih bahaya kan tadi udah dibilang bisa menularkan banyak orang gitu. Benar, karena tidak ada gejalanya seperti itu, dok ya. Lanjut, Iya benar. selanjutnya dari Mbak Juwita Sinaga underscore, ini sepertinya sudah kita jawab ya tadi ya dok ya. Untuk bayi Hmm. bagaimana dok pakai maskernya gimana tadi sudah kita jawab. Sudah Mm-mm. dokter jawab. Oke. Selanjutnya dari Ade Fauzia 94. Dok, bagaimana caranya agar anak tidak tertular sakit saat ibunya sedang sakit, terutama saat menyusui? Seperti itu, dok. Oh, ini ada protokolnya bisa di-download nih di websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu. Kalau misalnya memang dia terinfeksi COVID gitu, si ibu lagi menyusuin, boleh nggak sih? Ya tergantung ini, ya tergantung kondisi si ibunya gimana. Nah, biasanya kalau mau menyusui tetap menyusui saja gitu, tapi memakai uh, apa namanya, pakai masker, pakai face shield. Nah, tetap. Terus putingnya dibersihkan dulu, didesinfeksi dulu gitu kan, supaya tetap steril. Gitu. Tetap pakai APD, makanya tetap bisa nyusuin. Tapi kalau kondisinya berat ya nggak bisa. Akhirnya kalau emang ini ya perlu dipamping mungkin. Tapi Oh, menyusui tetap jalan ya. Yang penting APD-nya. oke, menyusui tetap jalan walaupun ibunya terinfeksi COVID-19 ya, dok ya? Hmm, hmm. Ya, oke. Selanjutnya dari Mas Rifki Sampurno 01. Bagaimana cara memutus rankai penyebaran virus corona? Ini salah satu yang 3M. dok. Tugasnya kita Pertanyaannya sangat 3M. tadi gitu ya. Iya, tugas kita 3M, tugasnya pemerintah itu 3T. Jadi kita kerjain 3M-nya gitu. Jangan uh, pemerintah 3T, kitanya nggak ngerjain 3M gitu. Jadi memang caranya mutus ya kalau bisa ya nggak ada kontak gitu, minimalisir kontak supaya akhirnya
penyebarannya juga lebih minimalisir lagi gitu. 3M ya dok, pokoknya intinya 3M saja untuk memutus rantai virus ini ya dok ya. Iya betul. Oke, selanjutnya dari Saselia Marcia Christiana. Mm-mm. Dok, izin tanya. Satu, jika anak balita terdiagnosa COVID dengan timbul gejala, jika harus dirawat dan diisolasi, apa orang tua dibolehkan mendampingi di ruang isolasi. Lalu yang kedua, anak dengan CP usia 7 tahun apa boleh divaksin? Sebenarnya sudah dijawab oleh dokter juga ya, boleh deh dok ditambahin juga Iya, terkait Kak. tadi. Anak 7 tahun ini divaksin ya, kalau emang vaksinasinya memang jadwalnya ada, kerjain ya. Iya, jangan enggak gitu. Tetap dikerjain. Terus kalau masalah isolasi tadi kita udah jawab juga gitu. Kalau memang dia butuh pendampingan, anaknya lebih kecil gitu, memang belum bisa ditinggal ya tetap dilakukan pendampingan sama orang tua. Tapi ya itu balik lagi APD. Tapi kalau memang ada yang mumpuni, udah di atas mungkin usia 5 tahun ke atas ya gitu udah bisa gitu, mungkin nggak perlu juga gitu, harus dipisah ya gitu kalau memang si ibu atau orang tua ini negatif gitu, kalau misalnya si anak positif gitu. Aku pernah kayaknya ya, pernah ngerawat kayak gitu, jadi si ibu ini negatif, Hah? anaknya positif gitu, diisolasi, ya udah diisolasi, anaknya diisolasi, benar-benar diisolasi. Visualisasi tanpa dampingan orang tua ya dok ya. Iya, Ini kamarnya kasus. terpisah. Kamarnya terpisah. Oke, selanjutnya dari kolom question ada. Oke, dari Rizky Dok Sampurna juga nih dok. Apakah sudah dijawab ya? Bagaimana cara Oh, sudah dijawab ini tadi ya dok ya. Mm-mm. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, sudah dibahas semua dari setiap pertanyaan dari pertanyaan saya maupun teman-teman sekalian dijawab langsung oleh Dokter Andreas, dan sangat bermanfaat sekali seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Ya, Instagram. Oh, masih ada nih. Satu lagi ya, Dok ya. iya Sedikit boleh. agak panjang gitu apa. Oke, dari Ade Fauzia 94. Dok, lingkungan rumah masih ada yang enggan cuci tangan dan mandi sehabis dari luar, sedangkan ada bayi. Bagaimana solusinya ya, Dok? Sebagai orang tua saya resah gitu. Oke, seperti itu, Dok. Di lingkungan ya. Ini di Ya, lingkungan lingkungan dalam. rumah malahan, Dok. Kalau di lingkungan dalam ya udah ditegur aja lah. Mau nggak Iya, mau. langsung Ini aja ya. harus Masalah ke bayi langsung aja cuci gitu yang tegas gitu ya, Dok ya. benar gitu kan. Tadi balik lagi dibilang 3M-nya kita nggak boleh kendor. Artinya apa? Ya memang kita sudah harus sadar bahwa ketika nggak usah ada COVID ya. Ketika habis dari luar gitu, aktivitas di luar begitu pulang pasti kita harus bersih-bersih mandi gitu. Nggak Benar. harus melakukan aktivitas. Nah, ini sebenarnya itu dari sebelum adanya COVID ini ya sebenarnya kita harus mengerjakan itu gitu. Kenapa itu yang salah? Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kita harusnya dari dulu. Ketika kita sudah beraktivitas di luar, pulang ya mandi mau nggak mau, bersih ganti baju. Ya masa dari rumah sakit atau dari tempat umum pulang ke rumah pakai baju yang sama kan nggak lucu gitu. Nah itu jadi kita harus mengerjakan memang bagian-bagian itu yang sebenarnya dari dulu harusnya udah bisa dikerjakan. Oke, oke seperti itu dok ya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Dokter Andreas yang sudah membagikan ilmunya kepada kita dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya dok ya. Ya sama-sama. Pokoknya pesan Oke, aku satu gitu, jangan gampangan bilang COVID itu negatif. Jadi belum tentu yang namanya PCR swab itu negatif, itu udah pasti COVID-nya negatif. Hati-hati gitu. Apalagi muncul gejala yang tadi seperti ruam-ruam kemerahan, demam, dan segala macam. oke dok. Nah tadi pesan dokter mengenai anak dan COVID-19 itu. Kalau secara umum nih dok, apalagi yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana terkait pandemi yang terjadi pada saat ini, seperti itu dok, secara umum. Ya secara umum ya sama-sama kita ngelawan COVID ini ya sama-sama punya kesadaran untuk mengerjakan bagian kita yaitu 3M gitu. Nggak capek-capeknya kita sama-sama sebagai dokter gitu ngingetin masyarakat bahwa kita pengen berhenti gitu, pengen banget pandemi ini cepat berakhir. Jadi sama-sama yuk kita bareng-bareng ngedukung juga program dari pemerintah. Pemerintah kerjain 3T, kita kerjain 3M-nya dengan baik gitu. Dah itu Oke dok. aja. Ya dok ya untuk pesannya. Oke teman-teman semua, sudah 40 menit, 45 menit kita
live di Instagram lawan COVID-19 underscore ID ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk tetap follow Instagram lawan COVID-19 dan jangan lupa untuk tetap selalu menyaksikan live Instagram dengan berbagai materi yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung di live Instagram ini dan terima kasih juga untuk dokter sudah menyempatkan waktunya. Semoga selalu sukses dan sehat ya dokter ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke. Selamat malam juga dok. Oke, sebelumnya juga saya ingin mengingatkan untuk teman-teman seperti kata dokter tadi, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan karena sangat mudah sekali untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi dampaknya sangat besar sekali. Sekali lagi saya minta maaf atas selama live apabila terjadi kesalahan atau jaringan yang kurang stabil ya dok. Dan saya Habibie Nasution, izin and live ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.